Bapak Ibu, ini videonya lama banget ya. Udah gitu lambat banget ya kan. Ya memang begini proses kasih susu ya. Emang kesannya ngebosenin gitu. Tapi Mbak Neni Pro tuh sengaja tampilin buat lihat kasih unjuk gitu ya. Gimana interaksi Mbak Neni Pro dengan Ethan-nya gitu. Karena ini kan salah satu hal yang krusial juga ya. Penting kasih susu. Memang Ethan itu anak sufor ya, susu formula. Tapi dia juga sudah dibiasakan untuk kalau minum susu tuh harus sekaligus langsung dan dihabisin gitu. Jadi memang Mbak Neni Pro tuh kalau apa ya ngasuh, mendidik, ngajarin anak-anaknya tuh kayak gitu. Susu harus sekaligus minum. Jadi kita tahu kebutuhan si anak itu tercukupi atau enggak begitu. Nah, di sini kan bisa dilihat bahwa Ethan dia sudah mau habis susunya, dan kalaupun dia nggak habis, biasanya Mbak Neni Pro tuh akan coba terus tanya dia, kasih lagi kira-kira mau dihabisin atau enggak. Jadi pokoknya sebisa mungkin Mbak Neni Pro akan membuat si anak untuk minum sebanyak-banyaknya dia bisa gitu, karena dengan gitu anaknya tuh bisa sesuai dengan skema gitu. Karena Mbak Neni Pro tuh memang orangnya suka dengan sesuatu yang terstruktur, terjadwal, terencana. Dengan gitu apa ya, segala ekspektasinya tuh bisa jelas. Apalagi dengan anak ya, ketika anak nangis Mbak Neni Pro jadi tahu kenapanya dia menangis kira-kira. Seperti di sini, Ethan tuh bisa menghabiskan 7 ons. Jadi dengan begitu dia akan sesuai dengan skema, jadwal. Terus dia bakalan nyusul lagi sekitar 3 jam kemudian dia bisa bertahan. Terus jadi kalau dia nangis berarti bukan karena kelaparan, karena dia udah cukup nih gitu. Nah kalau dia nangis, Mbak Neni Pro jadi bisa selain baca signalnya Ethan, tapi dia juga bisa estimasi, oh kayaknya dia ngantuk. Misalnya karena tidurnya kurang banyak gitu. Atau misalnya karena kayaknya dia minta digendong deh gitu, atau kayaknya dia mau sendawa deh gitu. Jadi kenapa Mbak Neni Pro sangat mementingkan struktur dalam kehidupan anak, karena baik untuk anak itu sendiri juga gitu. Nah, Bapak Ibu, ini sekarang namanya cuddle time kalau buat Mbak Neni Pro itu. Jadi, habis minum susu, Ethan itu harus sendawa dulu. Itu wajib hukumnya, karena kalau nggak, dia bakalan muntah, gumoh, dan bikin perutnya dia nggak nyaman gitu. Jadi, sendawa wajib hukumnya gitu. Dan ini makanya prinsip digendong itu pada saat ini juga gitu. Makanya Mbak Neni Pro tuh nggak mau bikin Ethan jadi anak gendongan terus, karena menurut Mbak Neni Pro gendong itu ada waktunya gitu, karena pada akhirnya akan membuat Ethan menjadi anak yang mandiri dan dia bisa self regulation ya, dia bisa mengontrol perasaan emosinya dia sendiri gitu. Karena kalau misalnya dia digendong-gendong terus sama Mbak Neni Pro, nanti dia akan tergantungan dan dia nggak bisa mengenali perasaannya dia sendiri begitu. Juga dilihat di sini kan kalem aja ya suasananya, karena memang kebutuhannya seperti itu. Dan Ethan-nya sendiri abis kekenyangan, terus Mbak Neni Pro juga lagi agak capek gitu.
Nah, selesai sudah proses kasih susunya. Tapi Bapak Ibu udah nonton ya gimana Mbak Neni Pro berinteraksi dengan Ethan. Di sini memang cukup santai aja, relax, kalem gitu. Karena sebentar lagi Ethan juga akan tidur gitu. Dan Mbak Neni Pro-nya lagi capek. Jadi nggak perlu diajak-ajak ketawa si Ethan-nya begitu. Nah, sekarang mau diganti popoknya. Karena Ethan kan seperti biasa ya habis minum susu dia akan PUP gitu. Terus habis itu dia akan tidur siang. Gimana selanjutnya? Ditonton aja lagi ya. Bersambung. Terima kasih.